Hai guys, kembali bertemu dengan Uncle Joe di channel ini. Dan seperti biasa saya selalu berharap dan berdoa senantiasa semoga teman-teman semua sehat-sehat senantiasa tentunya di tengah-tengah pandemi ini. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah like kita ataupun subscribe. Dukungan teman-teman adalah kekuatan bagi kami untuk terus berkarya dan memberi inspirasi kepada teman-teman apapun yang kami lakukan. Ya, teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan satu knowledge tentang pendidikan kesehatan, tentang varian-varian COVID-19 yang telah menyerang negara kita. Ya, kira-kira teman-teman pernah dengar ya varian-varian apa itu? Ada varian Delta, Beta, bahkan varian Gamma ya. Yang dulunya ada B117 dan yang pakai angka-angka itu. Ya, pertanyaannya apa sebenarnya varian COVID itu? Ya, varian COVID itu adalah mutasi dari virus COVID-19 atau coronavirus yang menyesuaikan dengan lingkungannya dan tingkat keganasannya pun juga ikut berubah. Termasuk juga mutasi gen itu, gen dari virus itu berlangsung karena faktor lingkungan, kemudian faktor genetiknya sendiri, sehingga melalui mutasi gen itu varian yang diciptakan itu memiliki daya serang yang berbeda dengan varian indukannya atau coronavirus yang asli atau SARS-CoV-2 ya. Nah, apa saja varian-varian COVID-19 yang sudah masuk di negara kita? Ya, teman-teman, terlepas dari ada begitu banyak varian COVID-19 di luar sana, tetapi ada tiga yang sudah masuk ke dalam negara kita atau yang kita kenal di negara kita. Yang pertama adalah varian Alpha, ya, Alpha yang dulu kita kenal dengan B117 ya. Varian ini dari mana? Varian ini ditemukan atau terdeteksi pertama di Inggris. Kemudian yang kedua adalah varian Beta. Ya, varian Beta itu yang dulu kita kenal dengan B1351 ya. Seperti nama pesawat ya. B1351 yang pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan ya. Kemudian yang paling terakhir itu adalah varian Delta ya. Varian Delta itu yang dulu dikenal dengan B1617 ya, kayak maskapai penerbangan ya. Ya, varian Delta ini adalah varian terakhir yang ditemukan dan juga sudah sampai di negeri kita ya. Kira-kira apa saja yang perlu kita ketahui dari ketiga varian itu? Di samping pengetahuan umum tentang COVID-19 ya, ketiga-tiganya adalah varian yang tercipta atau hasil dari mutasi-mutasi gen dari SARS-CoV-2 itu sendiri menjadi sebuah varian baru yang tadi saya sudah jelaskan, dipengaruhi oleh lingkungan, oleh karier atau pembawa atau genetik dari virus itu sendiri yang terus melakukan bermutasi ketika ia masuk ke dalam satu lingkungan ya. Yang pertama adalah varian Alpha ya. Mengutip Kompas pada tanggal 4 Maret tahun 2021, varian Alpha lebih menular lebih dari 50% dari varian aslinya atau dari indukannya atau dari SARS-CoV-2 yang asli. Artinya daya serang dari varian Alpha ini yang pernah menyerang Inggris itu 50% lebih kuat dibanding dengan varian aslinya atau varian COVID-19 asli indukannya. Kalau keluhannya masih sama atau tidak ada perbedaan seperti batuk, kemudian demam, terus nyeri tenggorokan dan juga kehilangan penciuman atau indera penciuman dan sebagainya. Tentu dengan 50% itu maka tingkat penyebarannya juga sangat tinggi ya. Dan yang kedua adalah varian Beta ya.
Dalam Kompas tanggal 3 Mei 2021, varian Beta memiliki pola mutasi yang berbeda yang menyebabkan lebih banyak perubahan pada struktur protein spike milik virus corona. Jadi ada perubahan sudah. Kalau yang pertama tadi alpha, dia masih sama, cuma dia lebih kuat saja menyebar. Kalau yang varian Beta ini sudah struktur protein itu sudah mulai berubah ya. Kalau teman-teman yang pernah belajar tentang kimia, perubahan struktur kimia itu akan mempengaruhi reaksi dalam sebuah senyawa atau dalam sebuah proses-proses mutasi. Nah, karena perubahan ini terjadi pada struktur protein, artinya protein itu adalah salah satu kekuatan sel untuk melakukan mutasi. Maka di situ juga akan nampak proses mutasi gen ini akan memperkuat virus ini ya. Saya lanjutkan. Varian Beta juga diduga mempengaruhi penurunan efikasi vaksin COVID-19. Efikasi itu adalah boleh dikatakan kemanjuran atau kekuatan untuk menciptakan imunitas ya. Dan seterusnya, gejala yang ditimbulkan varian ini tidak berbeda jauh dengan infeksi COVID-19 pada umumnya, tetapi mutasi varian ini tergolong cukup berbahaya ya. Sehingga tentu kita harus meningkatkan kewaspadaan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Berbahayanya karena apa? Tentunya kemampuan yang di atas varian alpha, tentunya yang varian alpha saja yang 50% lebih kuat daripada varian dari COVID-19 asli. Beta lebih kuat lagi, apalagi karena dia sudah berubah secara struktur protein di dalamnya, dia lebih kuat dan dia bisa menyerang kapanpun. Bahkan dikatakan tadi bahwa mempengaruhi efikasi dari vaksin corona ya. Tapi kita berharap semoga teori itu bisa terbantahkan. Dan yang ketiga, yang teman-teman mungkin harus ketahui dan kita semua ketahui tentang varian Delta. Ya, varian Delta ini adalah varian yang paling ditakuti oleh seluruh masyarakat dunia saat ini. Varian Delta adalah varian yang memporak-porandakan India ya. Ya, varian Delta adalah varian yang sangat kuat sekali. Karena apa? Varian ini semakin strain dibanding dengan strain aslinya atau indukannya. Ada gempa ya, dari indukannya atau induk aslinya yaitu SARS-CoV-2. Yang paling menjadi karakteristik dari varian Delta ini adalah di samping kekuatan mutasi di samping kekuatan penyebaran yang luar biasa, yang paling perlu digarisbawahi adalah ini sangat berbahaya bagi lansia. Artinya dikatakan dalam sebuah jurnal yang dikeluarkan oleh The Lancet, terdapat beberapa sebab membuat varian Delta dinilai lebih berbahaya. Pertama, dikatakan bahwa varian Delta memperburuk kekebalan tubuh pasien. Artinya, sekalipun kita terserang COVID-19 yang strain asli, kita mungkin bisa kuat dengan kekebalan tubuh kita. Tapi kalau varian Delta ini, ia menyerang kekebalan tubuh kita di samping infeksi yang sedang berlangsung. Dan yang kedua tentunya adalah berhubungan dengan usia pasien. Ya, itu tadi, varian Delta ini sangat senang dengan usila. Nah, ini sangat senang pada usila. Artinya usia pasien yang boleh dikatakan dalam rentang usila itu sangat buruk. Artinya sangat buruk dengan varian ini. Artinya varian Delta sangat mengancam komunitas usila. Jadi teman-teman bisa menyampaikan sama orang tua kita di rumah bahwa varian Delta itu sangat berbahaya dan sangat menjadi momok bagi orang-orang tua. Sehingga varian Delta ini
di samping menurunkan kekebalan yang dimiliki orang yang lebih tua, meskipun sudah divaksin secara lengkap. Nah, kalau kondisi seperti itu sudah terjadi, tentunya penularan semakin masif atau semakin terus-menerus, dan tentunya membuat kita akan semakin memiliki risiko untuk menghadapi situasi yang berat. Ya, boleh dikatakan COVID yang berat, bahkan sampai berakhir pada kematian. Nah, kalau gejala-gejalanya pun juga tidak terlalu berbeda jauh dengan gejala pada umumnya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa varian-varian yang ada adalah varian yang lebih kepada bagaimana COVID-19 itu lebih cepat penularannya dan lebih kuat di dalam menyerang seseorang. Tetapi kalau gejala yang nampak, tentunya gejala yang sama pada COVID-19 pada umumnya. Kecuali pada varian Delta itu lebih senang atau lebih berbahaya bagi orang-orang tua kita. Tentu di balik semua itu tentu kembali kepada pasca COVID, kembali kepada long COVID yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Jadi teman-teman, tetap jaga diri, jaga keluarga kita, tolong patuhi protokol kesehatan. Yang pertama adalah tetap menjaga jarak, menjaga diri dari kerumunan, dan tentu jangan abai di dalam menggunakan masker. Gunakanlah masker yang baik dan benar, yaitu menutupi hidung, mulut, dan dagu. Pastikan tidak dinaikkan di atas dahi atau diturunkan di bawah dagu. Dan sebagaimana anjuran dari Departemen Kesehatan saat ini dan juga dari Satgas COVID, bahwa penggunaan masker, kalaupun teman-teman memakai double masker, gunakanlah masker medis di dalam, setelah itu masker kain. Ya, nanti kita akan bahas lain kali tentang hal itu. Dan tentunya selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun ketika teman-teman selesai beraktivitas apapun di luar rumah maupun dalam rumah. Ya, demikian video kita dari kita kali ini, dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan sebarkanlah semua ini supaya kita semakin tahu bahwa COVID-19 dengan varian-varian baru sangat berbahaya. Ingat, India pernah porak-poranda, jangan sampai kita. Sampai jumpa, bye-bye.